Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Mohon untuk duduk kembali. Mohon untuk duduk kembali biar suasana bercerah. Insyaallah nanti ketika guru saya lagi, saya kepada saudara. Jadi ya ini sudah terlihat orang muda ya. Lalu ini bukan itu lagi. Berapa disampaikan? Informasi kepada penduduk mobil dengan plat BR nomor seri Jangan ada yang salaman, jangan ada yang tutup maju ke depan. Pagar betis harus siap. Pagar betis. Buka jalan. Pagar betis jangan goyang. Pagar betis jangan goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Ustaz saya, Ustaz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبيبنا وشيخنا وأستاذنا Al-Habib Novel Al-Idrus, kemudian Bapak Wali Kota beserta seluruh perangkatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tengku, tuan-tuan guru, para santri-santri, para wartawan, pers, adik-adikku sekalian, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, walaupun sebesar ujung kuku, sebesar ujung rambut, sebesar butiran debu, akan memakai pakaian kebesaran. Bukan cuma kebesaran, tapi juga keberatan. Masya Allah. Lalu kemudian tadi begitu sampai ke rumah, masuk ke dalam, dipakaikan pakaian ini, saya mendengar pula kalimat-kalimat yang mengatakan, Ustadz Somad, kalau sudah pakai pakaian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama khitan, yang kedua akad nikah. Begitu sampai di jalan akan dibawa kemana, saya tidak mau bertanya karena terlihat nampak bodoh saya. Maka begitu di jalan, saya lihat adik-adik pakai jilbab, pakai cadar di atas. Saya berbisik ke telinga Habib Novel Al-Idrus, Habib, kita dibawa ke akhwat kuliah. Sampai di tempat yang mulia dan indah ini, rupanya kami diberikan pesejuk. Hati Abdul Somad yang panas terbakar, yang menggelegar berapi-api, setelah disiram air sejuklah dia siram. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang sengaja ingin menggoreng masalah ini. Dia buat hati itu terbakar, mendidih, menggelegar. Dia ingin Abdul Somad akan datang ke Aceh menghasut, mengajak perang, hancurkan, bakar. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di sini suasananya sejuk, tenang, adem dan ayam. Masya Allah. Bahkan ketika duduk di atas tadi, sejuknya sampai terasa seperti hujan gerimis. Kenapa begitu? Kipas angin itu. Biasa, Masya Allah. Begini masyarakat Aceh menenangkan hati orang yang panas. Jangan main-main dengan Aceh. Orang Aceh kalau sudah diteriakkan perang, Belanda pun lari tukang angin. Jangan bawa-bawa kepanasan di Aceh. Tapi orang Aceh juga bisa menyejukkan hati yang panas. Abdul Somad biasanya ceramah berapi-api. Tapi tadi begitu konferensi pers dengan saudara-saudara wartawan sejuk. Malah Habib Novel yang berapi-api. Padahal beliau dari Solo, lembut. Saya malah terkejut. Masya Allah. Begini orang Aceh memuliakan habaib. Beliau ini Habib, diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang kita cintai. Kita mencintai beliau karena nasabnya keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Fatimah anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Rasulullah dalam tubuh beliau. Maka Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dicium tangannya oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit. Mengapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku, wahai Zaid? Zaid menjawab, karena engkau kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau dari tadi masuk ke dalam mobil, saya persilakan Habib duluan. Turun dari kendaraan, saya persilakan Habib duluan.
Keluar dari kamar, Habib duluan. Sambutan, kenapa? Dari kecil saya sudah dinasihati ibu saya dinasihati kakek datuk saya dinasihati oleh moyang saya. Jangan kalian mendahului keturunan Rasulullah SAW. Tapi masalah milih baju, saya milih duluan. Ini wali-wali Allah, Syekh Krongkali, Syekh Mudawali, Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Abdurrahman As-Singkili. Negeri ini adalah negeri para ulama dan wali-wali Allah. Maka beginilah hasil dari pendidikan. Ada mereka yang ayahnya meninggal dunia karena korban tsunami. Ada yang ayahnya meninggal dunia karena penyakit. Ada pula yang menjadi korban keganasan. Maka di mana mereka ditampung? Mereka mendapatkan pendidikan di Markaz Al-Islah Al-Aziziyah. Kau yang jadi yatim jangan berkecil hati, anak-anakku, santri-santri sekalian. Ayah kalian meninggal dunia, jangan berkecil hati. Karena Syekh Yusuf Al-Qardawi anak yatim. Karena Syekh Muhammad, karena Nabi Sahabat Imam Mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i anak yatim. Dan yang paling utama adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang lahir dalam keadaan keluarganya kaya, ayahnya melimpah ruah hartanya. Jangan kau bangga dengan harta ayahmu, tapi yang lahir dalam keadaan yatim, ayahmu tak ada, ibumu susah, jangan kau berputus asa. Jangan bangga pada yang ada, jangan putus asa pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Karena berharap pada yang ada akan binasa, tapi yang tidak ada akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ketika Abdul Somad hanya 30 menit berada di airport Hong Kong. 30 menit mereka periksa dompet, mereka lihat kartu nama, mereka lihat foto-foto dalam HP, mereka lihat nomor-nomor. Setelah itu mereka kembalikan hampa, tak ada harapan. Tapi rupanya Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Mana dia? Ini dia. Gambar ini akan di-share kemana-mana dan mereka di Hong Kong akan melihat. Wow! Mereka akan terkejut. Ternyata yang kita usir kemarin itu adalah King of the Kings. Raja. Insya Allah kebaikan-kebaikan para tengku, para tuan guru, para ulama ini mengalir kepada murid-muridnya. Insya Allah hari ini orang Aceh masih memuliakan Habib. Hari ini orang Aceh masih memuliakan Ustaz Abdul Somad. Tapi apakah 20 tahun akan datang orang Aceh masih memuliakan? Maka tergantung kita mendidik anak-anak kita sekarang. Allahu Akbar. Dari anak-anakku, adik-adikku yang solihah, yang menutup wajahnya karena tidak ingin menimbulkan fitnah, yang belajar pendidikan agama, dari mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah di bumi Aceh. Dari anak-anakku yang laki-laki, kalian akan belajar agama, kalian akan jadi insinyur, kalian akan jadi doktor, kalian akan jadi ahli medis, kalian akan jadi pengacara. Tapi dalam kepala kalian tetap Al-Quran dan Sunnah, Ahlus-Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Allahu Akbar. Jangan khawatir, dunia ini belum kiamat, tapi isinya boleh jadi sudah kiamat karena melupakan ajaran-ajaran Islam. Bagaimanapun juga Aceh sebagai pusat kerajaan Islam di masa lalu, kerajaan Samudra Pasai, Aceh sebagai negerinya para ulama, sampai hari ini Dayak masih tetap tegak berdiri menyampaikan ajaran Islam. Aceh sampai hari ini dilindungi Allah dengan diterapkannya syariat Islam, satu-satunya provinsi yang mendapatkan otonomi khusus, yang menerapkan syariat Islam dibolehkan. Maka ini peluang besar untuk menjaga akidah anak-anak kita. Adapun yang hartanya banyak, maka ini peluang investasi
berprestasi luar biasa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika melihat banyak besi-besi bermunculan, hatinya susah. Kenapa ini banyak betul bangunan yang belum selesai? Tapi orang yang duitnya banyak, hatinya lapang, maka melihat ini dia berkata, inilah tempat aku berinvestasi akhirat. Aku akan sumbangkan 2-3 sak semen, akan aku berikan batu kerikil, akan aku sekolahkan anak yatim. Maka sejak hari ini yang belum datang kemari, datang lihat anak-anak yatim, anak-anak santri kita belum menjenguk kemari, jenguk. Ini videonya akan di-share ke seluruh dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dari mulai kamera kecil sampai yang besar, semua akan melihat. Mereka akan bertanya, di mana ini Ustaz Abdul Somad pakai pakaian ini? Lalu kemudian mereka bertanya, di mana Ustaz Somad? Di mana Ustaz Somad? Lalu datang jawaban, Aceh. Lokasinya di mana? Mereka akan bertanya, datanglah kemari. Malu mereka pun akan datang kemari, bertanya kepada tengku, bertanya kepada tuan guru, berapa sak semen yang perlu dibantu, berapa batu kerikil yang perlu diberikan, berapa besi-besi yang harus kami tolong, berapa masjid yang akan didirikan. Lalu diberikanlah daftar-daftarnya. Ini dia. Apakah Bapak mau ngasih bantuan? Enggak, mau meliput saja. Maka yang punya harta bantulah, yang punya kuasa tolonglah, yang punya umur bantulah, yang punya suara berikan sumbangan apa yang bisa kau berikan. Walaupun satu papan, tapi dia bisa menaungi engkau di padang mahsyar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan berada di bawah sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai dia ditetapkan hukuman di akhirat. Padang mahsyar tak beratap. Hari ini kita bisa duduk tenang di atap yang sejuk. Besok kita akan berada di dalam naungan gedung. Nanti malam kita akan berada di tenda yang besar. Tapi nanti di padang mahsyar semuanya tidak ada, semuanya tercabut, semuanya terbuka. Tapi ada yang menaungi kita, sodakoh kita. Maka alhamdulillah, disejuk oleh ulama-ulama Aceh, tausiah, temu rahmah, silaturahim bersama Habib Nafil Al-Idrus, Ustaz Abdul Somad memperkuat ukhuwah Islamiyah. Allah